Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, Pekan Biasa yang ke-29. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini kita telah mendengar bersama dari bacaan Injil barusan tadi bahwa Yesus mengecam orang-orang banyak. Mereka dikecam Yesus karena mereka munafik, sebab mereka tahu untuk menilai gelagat bumi dan langit, tanda-tanda alam dapat mereka baca kapan musim hujan tiba dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang penting dan mendasar, tanda-tanda zaman yang dimaksudkan di sini ialah soal kehidupan, makna yang terdalam yang dijalani setiap hari mereka tidak mengetahuinya. Tentu dalam kehidupan setiap hari kita sangat mudah untuk memperkirakan segala sesuatu, menduga-duga, entah dugaan kita itu benar ataupun salah, tetapi biasanya pada umumnya sangatlah mudah untuk kita mengatakan hal-hal yang demikian. Misalnya hal sederhananya, kita memberikan nasihat kepada entah saudara kita ataupun teman-teman kita. Kamu jangan seperti ini, nanti kamu akan menjadi seperti ini, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh sederhana bahwasannya kita sangat mudah untuk memberikan nasihat, masukan kepada orang lain. Tetapi bahwasannya dalam permenungan hari ini Yesus justru mengecam orang-orang banyak itu. Hai orang-orang munafik, kalian semua tahu untuk menilai gelagat dari bumi dan langit, yang artinya mampu membaca tanda-tanda alam, kapan musim hujan datang dan lain sebagainya. Akan tetapi yang Yesus serukan atau yang Yesus hendak sampaikan melalui bacaan Injil pada hari ini, bahwasannya kita semua sangat sulit untuk dengan rendah hati mau melihat
diri kita sendiri. Kita sangat sulit untuk memberikan nasihat kepada diri sendiri. Maka dalam permenungan hari ini, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk mari kita buka hati kita. Kita lihat sedalam-dalamnya di sana. Adakah aku sudah berusaha selama ini untuk menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang Yesus bertanya kepada orang banyak tadi, mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Bahwasannya seperti yang Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dengan sendirinya sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita diajak untuk berusaha hidup dalam roh dan kebenaran ini. Maka dari itu, dalam seluruh tindakan dan pikiran kita setiap hari, kita harus mampu menimbang-nimbang setiap keputusan yang kita ambil. Jangan sampai kita hanya bisa memberi nasihat yang terbaik kepada orang lain, tetapi kita lupa untuk mengisi bekal yang penuh dalam diri kita. Sia-sia kiranya kita berjuang mati-matian memberikan nasihat yang terbaik kepada saudara-saudari yang membutuhkan, tetapi apabila kita tidak memiliki bekal yang cukup dalam diri kita. Maka semoga buah-buah permenungan ini dapat membantu kita memasuki refleksi pribadi yang lebih mendalam hingga kita kian dewasa dalam iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.